Selamat malam pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Bogor bersama Satlantas Polresta Bogor Kota melakukan penertiban terhadap angkutan umum di ruas Jalan Insinyur Haji Juanda pada 23 April 2025. 23 April 2025, Dinas Perhubungan Dishub Kota Bogor bersama Satlantas Polresta Bogor Kota melakukan penertiban terhadap angkutan umum di ruas Jalan Insinyur Haji Juanda. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas keluhan warga terkait angkot yang sering berhenti sembarangan dan memicu kemacetan di area tersebut. Selama penertiban berlangsung, petugas menemukan sejumlah angkot yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar lokasi resmi serta parkir tidak pada tempatnya. Beberapa sopir juga ditegur karena tidak membawa kelengkapan dokumen kendaraan. Penertiban ini dilakukan guna menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan di pusat Kota Bogor. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menata angkutan umum di Kota Bogor. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, dalam rangka persiapan Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026, Pemkot Bogor berencana untuk merenovasi Stadion Gelanggang Olahraga Pajajaran. Dalam rangka persiapan Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026, Pemerintah Kota Pemkot Bogor berencana untuk merenovasi Stadion Gelanggang Olahraga GOR Pajajaran. Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga yang ada, memastikan bahwa stadion memenuhi standar yang diharapkan untuk perhelatan besar tersebut. Wali Kota Bogor Dedi Arahim bersama Kepala Dinas Olahraga Kota Bogor Taufik pada 23 April 2025 kemarin melakukan kunjungan studi banding ke beberapa stadion yang memiliki kapasitas serupa, yaitu Stadion Joyokusumo di Kabupaten Pati dan 2 stadion di Kabupaten Kudus, yakni Stadion Werguwetan dan Super Soccer Arena. Ketiga stadion tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 penonton, jumlah yang hampir sama dengan kapasitas GOR Pajajaran. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor menerima penghargaan dari TNI Angkatan Darat atas keberhasilan pelaksanaan program TNI Manunggal Masuk Desa ke-123 pada 24 April 2025. 24 April 2025, Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Kolhenggar Triwahono, menerima penghargaan dari TNI Angkatan Darat atas keberhasilan pelaksanaan program TNI Manunggal Masuk Desa ke-123. Penghargaan ini diserahkan dalam acara resmi di Aula AH Nasution, Markas Besar TNI AD, Jakarta. TMMD merupakan program sinergi antara TNI dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.
Dalam pelaksanaannya, TMMD telah terbukti menjadi langkah konkret untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Sementara itu, Bupati Bogor mengapresiasi kolaborasi erat antara Pemkab Bogor dan Kodim 0621. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam TMMD, khususnya di Kabupaten Bogor, yang sukses menunjukkan contoh kolaborasi optimal antara TNI dan pemerintah daerah. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, dentuman ledakan yang kemudian disusul kobaran api membakar sebuah rumah yang berada di Jalan Lejen Sutoyo Gang 4 Kota Malang pada Kamis 24 April 2025 petang. Dentuman ledakan yang kemudian disusul kobaran api membakar sebuah rumah yang berada di Jalan Lejen Sutoyo Gang 4 Kota Malang pada Kamis 24 April 2025 petang. Kejadian tersebut membuat panik warga sekitar mengingat rumah yang terbakar berada di tengah kawasan pemukiman yang padat. Seorang saksi mata, Umi, mengatakan kejadian ini terjadi sekitar pukul 17.24 waktu Indonesia Barat atau saat mendekati azan maghrib. Umi menjelaskan bahwa ledakan itu berasal dari kebocoran gas LPG 3 kg, dan setelah ledakan disusul kobaran api membakar rumah tetangganya itu. Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kota Malang Aryadi Wardoyo menjelaskan bahwa laporan diterima oleh petugas UPT Pemadam Kebakaran PMK Kota Malang pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tim damkar langsung bergerak menuju ke lokasi dan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Dari hasil penyelidikan sementara, dugaan penyebab kebakaran berasal dari kebocoran gas LPG. Akibat kejadian tersebut, korban pemilik rumah yang bernama Krisna Wijaksono mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke IGD RS Saiful Anwar untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, jalur menuju Pura Besaki diamankan oleh Polres Karangasem. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pengamanan rangkaian upacara keagamaan Ida Batara Turun Kabeh yang digelar di Pura Besaki pada 22 April 2025. Jalur menuju Pura Besaki diamankan oleh Polres Karangasem 22 April 2025. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pengamanan rangkaian upacara keagamaan Ida Batara Turun Kabeh yang digelar di Pura Besaki. Pengamanan dilakukan sejak pagi hingga siang hari. Berdasarkan pantauan di lapangan, arus lalu lintas di sekitar Simpang 4 Pasar Menanga terpantau ramai namun tetap lancar. Baik umedak, umat yang melakukan persembahyangan maupun masyarakat umum dapat melintas dengan tertib tanpa hambatan berarti. Kehadiran personel Satpol Airut di lokasi. Kehadiran personel Satpol Airut di lokasi strategis ini merupakan bagian dari upaya Polres Karangasem dalam memastikan kelancaran dan keamanan selama prosesi keagamaan berlangsung. Selain mengatur lalu lintas, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap tertib dan menjaga keamanan bersama. Secara umum, situasi di wilayah tersebut hingga siang hari terpantau kondusif. Pihak kepolisian terus bersiaga di beberapa titik rawan untuk mengantisipasi potensi gangguan maupun lonjakan arus kendaraan. Upacara Ida Batara Turun Kabeh sendiri merupakan salah satu ritual suci yang rutin diselenggarakan di Pura Besaki sebagai pusat spiritual umat Hindu di Bali. Kegiatan ini menarik ribuan pemedak dari berbagai daerah di Bali dan luar daerah, sehingga koordinasi lintas instansi keamanan sangat diperlukan untuk kelancarannya. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, salam berita Nusantara.